Nah, jadi ada pancaran sinar matahari masuk, arahnya dari depan, serong ke kiri, kemudian ada, biasanya kan sinar matahari itu tembus, ya, tembus dari ranting-ranting pohon. Nah, ini kalau di landscape, di rendering landscape-nya ini nggak muncul, gitu. Ini kita bisa munculkan atau edit di Photoshop biar ada glare-nya lebih menarik masuk ke dalam ruangan, gitu. Nah, kemudian kan biasanya ada beberapa foto rendering itu yang pengen lebih kelihatan natural, itu ada manusianya, ya, ada efek manusianya. Nah, manusianya itu bisa nanti kalian buat memang still diam, atau manusia yang lagi bergerak, atau ada motion blur-nya seperti ini. Nah, ketika kan biasanya kalau foto dengan settingan low light, dia bukaannya lama, ketika ada orang bergerak dia blur. Nah, efek seperti ini juga bisa dimunculkan di Photoshop, ya. Dan kemudian biasanya ada titik-titik lampu itu ada glare-nya, ya. Ini saya naruh glare-nya kurang pas. Jadi ada bias lampu, terus masuk ke lukisan, nembak ke lukisan, dan biasanya bagian sisi lampu itu yang kena kamera, pas ke sudut kamera itu ada glare-nya. Langkah-langkah itu bisa kita buat di Photoshop, ya. Jadi hasil rendering tersebut biar kesannya lebih realistis dibuat di Photoshop. Kita mulai saja. Kalau kemarin proses editingnya kan sudah difahami semua, ya. Jadi kita sekarang mulai proses rendering. Nah, renderingnya sendiri untuk sampai bisa ke Photoshop itu biar lebih mudah nanti ngeditnya, itu ada cara save-nya, ya. Atau renderingnya. Jadi klik di sini atau setting dulu di sini di visual setting. Nah, di visual setting itu paling belakang area capture. Nah, ini ada bagian image. Nah, si image ini kalian harus klik, ya. Diklik, jadi diekspor, objek ID-nya ke export, material ID-nya ke export, deep channel-nya ke export. Jadi kita proses rendering. Hasil akhir renderingnya itu tidak satu file PNG saja, gitu, ya. Tapi nanti bisa jadi ada 4 file. Nah, file-file tersebut nanti akan berguna untuk ketika kita ngedit di Photoshop, ya. Kita tunggu proses renderingnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau belum jelas masalah visual setting yang minggu kemarin dibahas. Ketika praktek kan biasanya suka ada sesuatu yang kurang juga, ya. Udah belum? Nggak ada keluar dialog box-nya. Kok belum keluar? Oh, masih rendering. Saya sengaja beralih ke Zoom, ya, jadi biar
memudahkan kalian kalau pakai Zoom kan bisa diakses di berbagai platform ya, mulai dari handphone, tablet. Jadi ketika kalian mobile itu masih bisa menyimak, atau kalian bisa menyimak dari HP atau dari tab sambil praktek di laptop atau di PC ya. Jadi saya langganan Zoom, sekaligus Zoom ini pakai buat asistensi tugas yang lain. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kalau tadi si ininya diklik, bagian image-nya, ekspornya. Jadi kalau ini tidak diklik, munculnya hanya file PNG-nya saja gitu. Tapi kita akan bikin post production. Ini diklik, nanti muncul filenya ada 4 gitu. Jadi ada ini PNG aslinya, kemudian ada file yang untuk BIP kedalaman, kemudian ada file yang ke material ID. Jadi ini warna-warna ini adalah warna-warna sesuai material. Kemudian ini warna-warna yang sesuai dengan objek. Ya. Apa kegunaannya ini? Mari kita praktekkan di Photoshop. Kita buka, kita close dulu ya si ininya biar nggak berat. Baik, kita buka. Ini memakai, kita buka Adobe Photoshop. Saya masih pakai Adobe Photoshop CC 2017. Kalau Photoshop di Mac juga ada ya, jadi gampang. Lama. Nanti seperti biasa, setelah ada tugas mingguan untuk latihan kalian mengedit ini di Photoshop ya. Post production atau post rendering di Photoshop. Kok lama? Nah, jadi nanti ada file pertama yang PNG itu akan menjadi background, tapi ketika jadi background itu kita belum bisa edit nih. Belum bisa edit, hapus, kan belum bisa ya. Pertama kita klik kanan dulu si background, kita klik layer from background. Ya, jadi ini menjadi layer 0. Ketika menjadi layer 0, ini istilahnya sudah di rasterize, jadi sudah bisa diedit. Nah, kalau cuman satu layer begini, misalkan
aduh saya mau kasih rubah latarnya kurang cocok gitu. Latarnya saya mau pakai ada latar foto sendiri dari project sebenarnya, ada dari lingkungan sebenarnya. Memang bisa pakai magic wand seperti ini ya. Cuman tapi kan dia nggak rapi, nggak langsung rapi. Apalagi ketika ada pohon. Ketika kita hapus, susah rapihnya. Gitu. Susah rapinya ya. Nah, proses itu bisa dilakukan oleh fungsi-fungsi tadi, file-file yang termasuk atau terintegrasi ketika kita rendering dari Enscape gitu ya. Nah, makanya agar misalkan saya mau merubah ininya lebih gelap dinding seperti ini misalkan. Pakai lasso tools ini bisa sih di masking ini kan cuman kurang rapih gitu ya. Kurang rapi dan harus kita cutting-cutting lagi agak repot. Nah, caranya jadi ini ada 3 file, kita tinggal tarik masukin ke sini gitu. Salah masuk. Masukin ke sini. Nah, ini jadi layer baru. Di enter ya. Nanti kita masukin dulu semuanya. Ada material ID, kita tarik. Kita enter jadi layer baru di sini terlihat. Kemudian ada Enscape object ID, kita tarik jadi layer baru di sini. Nah, tadi misalkan kita mau merubah bagian ini, background ini kan kalau pakai Magic Tools memang bisa tapi susah gitu. Nah, kegunaan ini adalah mempermudah, kita nyalain lagi layernya, muncul, kita klik si hitam ini. Nah, kalau di klik satu-satu gini kan memang bisa sih, cuman repot juga. Kita tinggal klik, kemudian klik kanan, ya, diklik similar, nah langsung ke klik semua yang warna hitam. Ya. Jadi gunanya ini adalah sebagai masking. Lalu kita balikin lagi layer aktifnya ke layer 0. Ini yang masking tadi kita hilangkan. Nah, ini kan udah ke masking semua dengan mudah. Kita tinggal klik delete. Otomatis akan terhapus semua background di belakang ini dengan mudah gitu ya. Memang ada beberapa bocor-bocor sedikit, tapi intinya akan lebih simpel ketika kita akan menghilangkan background yang kurang cocok di belakang sini gitu ya. Nah, lalu masking ini berguna juga ketika kita akan ini kok terlalu gelap nih si kursi ini, tidak terlihat misalkan. Kita nyalakan yang material ID gitu. Ya. Nah, ini yang object ID, kita klik bagian si kursinya, nah langsung otomatis si kursi kan ke klik gitu. Kita matiin, nah ini kita tinggal mau diterangin atau mau gimana gitu kan, tinggal diatur adjustment brightness and contrast-nya gitu ya. Nah, jadi si kursinya lebih gelap atau lebih terang, atau kita atur pakai curves gitu ya. Dibuat lebih terang, nah warnanya jadi lebih muncul, si kursinya saja yang lebih muncul gitu. Yang lainnya aman, nggak keganggu. Ya. Nah, jadi enaknya Enscape, post production-nya juga atau post rendering-nya itu dipikirkan dengan mudah bagaimana ketika kita akan mengedit sebuah furnitur gitu, langsung dikelompokkan berdasarkan warna tadi. Kita mau rubah warnanya deh gitu kan.
adjustment, image, color atau saturasinya kita rubah warnanya. Kursinya mau dibikin kehijauan atau kemerahan. Gitu. Misalkan setelah presentasi pertama nih, klien nggak suka warna kursinya, kita nggak usah capek-capek rendering lagi, tinggal rubah aja di Photoshop. Gitu. Ya udah rubah deh warna kursinya jadi lebih kehijauan. Gitu. Dan itu bisa diedit dengan gampang gitu kan kalau bermain di Photoshop tidak harus memakai komputer spek yang terlalu besar. Nah, ini kan bisa akhirnya si kursi ini bisa terang gitu. Nah, kemudian memang ada edging yang kurang rapi. Itu tinggal diklik aja ini yang blur tools gitu. Di blur. Nah, ini kalau ini kegedean tinggal diatur aja si size-nya ya. Nah, ini akan lebih lembut. Jadi si perpindahannya lebih lembut sehingga batas si antar kursinya jadi memang lebih tidak terlalu tidak terlalu kontras. Nah ini malah jadi kelihatan ada bias matahari di sini. Kemudian di sini ada material ID. Nah ini berdasarkan material ya. Misalkan tadi lantainya, gitu. Bagian lantainya kita mau kurang terang deh atau kurang gelap, kita klik. Nah, tapi ada bocor ternyata gitu, ada warna yang loncat. Gitu. Ya, kita klik Magic Tools, kok si lantai itu kan warnanya sebenarnya yang biru ini ya, tapi dia bocor ke kursi. Nah, kita deselect lagi atau Ctrl D, cancel. Kita adjust dulu deh si layer itu, brightness kontrasnya biar memang warnanya lebih kentara gitu bedanya. Bisa brightness kontrasnya, kalau pakai brightness kontras belum tercapai, kita edit lagi image-nya, berdasarkan misalkan melalui exposure atau levels. Nah, jadi levelsnya lebih rubah. Kita coba, kita pakai magic lagi, masih ke masking ya, masih belum ini. Masih ke bawah si kursinya. Coba edit lagi pakai color balance atau hue saturation. Nah, pakai ini kan jadi lebih jelas ya perbedaan antar warna. Nah, oke. Kita klik lagi. Nah, sudah keklik. Jadi ini kepotong hanya bagian lantai saja, tapi ini ada bagian-bagian lain yang belum ke klik. Kita sama kayak tadi, klik kanan, klik similar, nah akhirnya otomatis ke klik semua. Balik lagi ke layer 0, ininya kita hilangin dulu. Nah ini otomatis lantai sudah kehapus semua. Kita mau masking, misalkan lantainya akan dibuat lebih gelap. Kita cari deh warna maskingnya, misalkan lantainya mau dibuat agak kemerahan gitu. Sudah dipilih merah, tinggal kita pilih fill. Nah, fill-nya kalau di fill gini, dia fill-nya nggak langsung ya, nggak ke fill langsung gitu. Fill-nya dari sini ya, dari image, mana fill. Fill. Nah, harusnya ini nyala ya fill-nya. Coba ini kita klik, ini rasterize layer, ini sudah di raster.
Nah, diklik ya, Fill atau Shift 5. Ini langsung ke klik merah semua gitu. Ya. Ketika ini terlalu harusnya kita bikin layer baru ya. Jadi kalau untuk mau masking gini jangan pakai layer di 0 yang sama gitu. Biar ngeditnya gampang, kita bikin klik di bawah di sini kayak logo kotak dilipat, ini new layer. Nah, jadi kita taruh di layer 1 atau layer aktif, kita fill. Nah, ini jadi layer baru. Ketika kita hilangkan, otomatis hilang. Kita deselect dulu. Nah, kan ini masih terlalu merah, kita bisa adjust ya. Opacity-nya kita kurangin. Nah, akhirnya lantainya kita bisa buat kemerahan gitu. Ya. Misalkan warnanya kurang cocok, kayunya kemerahan, kita di fill atau bagian fill ininya kita kurangin gitu. Opacity-nya kita kurangin, kita tambahin. Atau kita bisa mainin di modelnya, normal, di soft, bump, dan lain-lain, cari mana yang lebih cocok gitu ya. Nah, ini kan dengan mudah kita bisa mengubah setiap tekstur atau setiap material gitu ya, yang sama berdasarkan warna tadi. Nggak harus diklik satu-satu. Ini lantainya jadi kehijauan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada berarti cukup mudah dan jelas ya. Lalu kegunaan yang tadi, yang putih ini, yang deep ini ya, kita nyalakan. Deep ini berfungsi juga ketika kita akan memberikan kedalaman sebuah ruang. Ya. Jadi kita kurangi dulu opacity-nya, misalkan segini. Nah, jadi ruangan kelihatan berkabut. Misalkan gambar kalian, biar lebih natural, saya akan fokuskan di area makan dan dapur sini. Bagian sininya akan kena kabut dari hawa atau sinar matahari. Ini belum bisa diedit, ya. Jadi si layer ini kita harus klik kanan dulu, kemudian di rasterize, nah, baru bisa diedit. Bagian yang akan kita terangin tinggal kita hapus aja. Kita hapus. Nah, misalkan kurang gede deh, biar nggak capek kita gedein. Nah, dihapuskan. Jadi ada beberapa bagian yang kita fokuskan. Kadang-kadang kan ada ini ya, ketika foto itu ada bias cahaya yang masuk dari luar ke dalam sehingga menimbulkan kayak fogging gitu. Nah, ini kan bermanfaat juga si deep ini gitu. Bagian sininya kita bikin lebih kontras dan fokus. Jadi bagian sini memang benar-benar terang, sehingga seperti memang kena bias sinar matahari ya. Nah gitu, fungsinya begitu ya. Cuman ini karena si sofanya tadi ngeditnya terlalu terang, jadi kurang bagus juga kelihatannya. Nah sebenarnya ketika masking tadi kita kalau ngedit salah kayak sofa ini, sebenarnya saya harus bikin duplikat layar dulu ya berdasarkan cutting tadi. Jadi ketika ngedit salah, editannya tinggal dihapus, ini langsung balik lagi ke awal. Saya nggak harus cari dulu ngapus di history ya. Nah, itu
Tadi sudah berapa trik ya. Nah, lalu ada trik namanya lens flare gitu. Tadi ya, yang sinar matahari saya akan munculkan tembus dari pohon sini gitu. Berarti di sini kasih terang dulu. Ya. Nah, jadi lens flare itu adalah aktivitas adalah bias sinar matahari. Jadi carinya dari di sini di filter, kemudian ke render. Nah, render ada macam-macam yang flame, fixture frame ini nggak terlalu guna, clouds ini nggak terlalu guna. Kita coba lighting effects bisa keguna sih kalau kita mau bikin beberapa area lebih gelap dan terang. Kita pakai lens flare. Nah, di layernya harus dibalikin dulu ke layer 0 ya, atau ke layer gambar ini. Tadi filter, kemudian render, kemudian lens flare. Nah, ada beberapa pilihan. Nah, ini sayang cuman memang nggak bisa digedein, jadi nitikinnya misalkan kita di sini nih. Nah, ini brightness-nya kalau kita tambahin semakin besar gitu. Lens flare-nya. Kita kecilin semakin kecil, cuma di sini ada preview-nya jelas. Di sini ada beberapa tipe ya. Kalian tinggal pilih kira-kira mana yang cocok ya, yang kesannya lebih sesuai atau natural. Nah, akhirnya bisa muncul di sini lens flare-nya. Cuman ini kayaknya terlalu terang gitu ya, terlalu terang. Ctrl Z kita ulang. Filters, render, lens flare. Di sini kita turunin deh ininya. Nah, cukup segini gitu. Kalau ini dimatikan, sebenarnya masih terlihat. Kalau kurang cocok ya tinggal di cancel lagi. Kita cari lagi bentuk yang lainnya. Nah, si render lens flare ini bisa dipakai juga ketika kita akan memakai ini ya, biasan dari lampu misalkan. Di sini kan ada lampu nih. Di sini ada biasanya, tapi lampunya kan mati nih, tidak terlihat natural ya. Lampunya mati, kok di sini ada biasannya gitu. Nah, makanya itu kita pakai filter tadi, render, lens flare, dan nitikinnya memang harus pas. Ini saya nggak tahu cara ngegedeinnya, ngezoomnya. Kita titikin, nah, ini terlalu gede. Lens flare yang pertama tadi nggak akan hilang ya. Dia akan tetap nongol di sini. Saya kurang pas ya titiknya, tapi nanti kalian bisa latihan gimana cara ngepasin ini sampai di sini sehingga nanti bawah kelihatan memang ada bilah lampu yang nyala dari sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau diendapkan dulu ya, nanti tinggal latihan saja atau malah sudah paham semua. Yang jelas desain itu kan atau rendering yang menarik itu ada bagian ruangan itu tidak terlihat flat ya. Ada yang intensitasnya terang, ada intensitasnya yang lebih gelap, atau ada intensitas yang lebih fokus, ada intensitas yang lebih blur gitu. Nah, ngomong-ngomong blur, ini ada cermin gitu. Nah, cermin ini memang ya biar kelihatan lebih natural, kita akan blurkan. Cara ngeblurkannya ya nyalain lagi. Nah, ini berdasarkan dari
material ID. Material ID kaca itu di sini. Kita klik lagi si kaca-kacanya. Gitu. Ada 3 bilah kaca, kita klik semua. Kita matiin si material ID Enscape-nya, balik lagi ke 0. Kita klik blur. Gitu. Kenapa harus ditandain? Ya biar ngeblurnya nggak sampai keluar. Gitu. Kita ngeblurnya hanya di area kacanya saja. Jadi ini kita blurkan. Ya sesuai selera mau diblurkan berapa kali gitu ya. Si blurnya apakah bagian bawahnya saja ngeblur, bagian atasnya lebih normal. Kalau sudah tinggal Ctrl D untuk menghilangkan tadi ya tanda-tanda maskingnya. Nah, jadi ini kelihatan lebih blur gitu. Daerah ini lebih blur. Bagian luar misalkan tadi mau diganti lebih blur juga ya silahkan gitu. Atau tadi bagian luar mau diganti material atau foto yang lain kan sudah ya di awal dijelaskan. Kita tinggal hapus bagian luarnya ini. Coba kita ulangi ya. Saya mau ngilangin background-nya gitu. Klik similar. Hapus semua, saya balik ke layar 0, kita delete, hapus semua. Lalu saya mau ganti, cari dulu deh background-nya. Rumah tersebut mau pindah alamat, mau ke sini misalkan. Kita tarik gambarnya ke sini. Lalu masih mikir, nah dia muncul layer baru. Kita klik shift ya, jadi kita tarik gedein biar proporsinya tetap ya. Itu harus sambil shift-nya ditekan gitu. Kalau enggak, dia nanti gambarnya distorsi. Nah, kita taruh di sini cukup deh. Lalu klik enter. Nah, ini posisinya masih di depan. Kita tinggal drag ke bawah. Otomatis dia di bawah. Terus posisinya belum pas, tinggal digeser-geser. Nah, ini kan sangat mudah mengganti ambient bagian luar. Jadi ketika rendering saya mau pakai ambient sendiri, ya udah mending putihin aja bagian kita di visual settingnya ya, nggak usah pakai forest, kita pakai white aja atau pakai non, sehingga bisa muncul ya. Kalau misalkan ini mau agak diedit gelap terangnya ya tinggal disesuaikan ya, bisa dikasih adjustmentnya auto kontras atau gimana ya. Kalau auto kontras berarti dia menyesuaikan dengan image di dalam sini. Itu ya ketika akan merubah bagian luar ruang. Sangat really mudah. Lalu nah biar selanjutnya ketika si foto atau rendering ini kelihatan lebih natural, biasanya kita tambahkan orang gitu ya. Nah, coba kita tambahkan orang, kita cari orang. Download gambar orang bisa PNG ya, yang sudah ada background-nya atau tidak ada. Nah, kita save, kita gedein, kita geser-geser dulu, mau taruh di mana, misalkan dekat pintu. Dekat pintu kira-kira skalanya segimana sih orang kalau dekat pintu? Segini deh cukup. Nah, tapi ini kayaknya kita deketin. Angle-nya rada-rada kurang sesuai sama angle dari ruangan gitu ya. Kayak ini miring, orang miring kemana, ini miring kemana. Nah itu sebenarnya memang harus cari gambar yang tepat. Tapi kita bisa edit juga, tinggal
Ctrl T gitu ya. Ctrl T, klik kanan. Nah ini klik distorsi atau distort. Jadi kita bisa edit-edit, miring kira-kira angle yang cocok. Nah biasanya kecil ke atas atau gimana gitu biar si manusia ini lebih kelihatan natural berdiri di dalam ruangan. Dan tes ini kan memang harus melalui latihan ya. Nah, lalu ini masih kelihatan kayak floating gitu ya. Kayak floating melayang. Kita harus kasih bayangan. Kita rasterize dulu biar bisa diedit. Nah, ngasih bayangan itu sebenarnya kan mudah, tinggal klik kanan. Ada blending option di sini. Muncul dialog box-nya. Ini ada bevel dan sebagainya nggak kita pakai, tapi kita cari drop shadow gitu. Nah, dia langsung muncul shadow-nya. Kita tarik. Nah, cuman kan kalau shadow ini kan benar-benar bentuknya kayak orang gitu. Jadi shadow ini kalau kita taruh di bawah di sini, kita oke-kan ya kurang natural gitu kan, atau tidak natural sama sekali. Makanya kita nggak pakai efek shadow itu, kita matiin saja. Saya lebih kayak kita tinggal duplicate, klik kanan ya. Klik kanan, duplicate layer gitu. Mana sih duplicate? Nah, duplicate layer. Jadi layernya ada 2, si orang ini. Nah, bayangan biasanya kan gelap. Ya, kita tinggal edit. Adjustment, brightness, kontrasnya kita gelapin deh. Kita kontrasin banget. Brightness, nah jadi gelap kan. Atau warnanya juga kita edit jadi black and white, kita ngitemin. Pokoknya ini dihitemin aja. Si gambar ini dihitemin. Saturation, ini siapa yang baru masuk? Audin baru masuk. Nah, kita hitemin jadi kayak benar-benar bayangan hitam gitu. Kalau yang blending option tadi kita nggak bisa rubah. Nah, tinggal ini kan masih nempel di orangnya, kita klik kanan, kita tarik ke bawah. Nah, kan bayangan itu kan bentuknya sebenarnya mirror ya. Kita klik, bayangan itu lebih pendek. Nah, posisinya ini bayangan masih numpuk di orang gitu. Ya, karena dia layernya di atas, kita tinggal tarik ke bawah, jadi posisinya di bawah orang. Nah, ini sudah menjadi bayangan. Cuman kan masih numpuk ke si kursi, ya tinggal kita hapus aja lah. Bisa di-masking dulu kursinya atau manual seperti ini. Delete, hapus, sehingga terjadi bayangan. Tapi bayangan ini kan terlalu hitam ya. Atau arahnya kita bisa perhatikan, arahnya tidak sesuai dengan arah bayangan yang ada di jendela gitu. Nah, kita bisa adjust lagi, klik kanan, distort, kita miringin bayangannya sesuai dengan bayangan yang ada di jendela, arahnya ya, biar kelihatan lebih natural si bayangan ini. Tadi ada kelebihan, ini hapus lagi, segini. Nah, bayangannya masih terlalu gelap, ya kita tinggal opacity-nya aja kurangin ya. Nah, disesuaikan kira-kira, atau dari fill-nya kita kurangin, disesuaikan dengan bayangan yang ada di sini. Gitu. Jadi akhirnya orangnya rada kelihatan tidak terlalu ngambang. Gitu. Nah, terus kemudian ada efek tadi bagaimana orangnya biar kelihatan blur misalkan. Orangnya biar kelihatan kita pakai foto yang bukaannya lama gitu. Nah, kita tinggal klik lagi layer ini. Itu kita pakai motion blur ya. Kita pakai filter, kita
klik blur. Di sini ada beberapa macam blur, kita klik motion blur. Nah, ini langsung. Blurnya jangan terlalu blur deh, segini. Nah, itu tinggal diatur. Ya. Nah, jadi si orangnya rada kelihatan ngeblur karena memang penting image ada manusia dalam sebuah rendering itu sebagai pembanding skala ya. Jadi bukan hanya mempercantik image biar kelihatan lebih nyata, tapi juga agar kelihatan ruangan skalanya segimana sih. Skala pintu, skala besar kecilnya ruangan ketika tidak ada pembanding orang gitu ya. Yang jelas kalian tentukan dia berdirinya di mana gitu. Ya. Coba-coba ini memang memakai perasaan gitu. Oh, segini deh. Kalau misalkan berdirinya dekat pintu pasti orangnya lebih besar gitu ya. Nah, itu saja sebenarnya beberapa trik sederhana dan simpel ketika kita akan mengedit di Photoshop agar memang rendering kita bisa lebih bervariatif, bisa lebih terlihat real ya atau bisa terlihat seadanya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini, barangkali ada yang mau ditanyakan.